Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Kami dari bumi Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Duku Dondong dan sekitarnya. Alhamdulillah kami kembali ke Kota Baru Ndriyorejo Gresik. Mudah-mudahan seluruh apa yang kami lakukan beserta keluarga besar kami, keluarga besar Haji Zainul Arifin di Sidoarjo, dan keluarga besar kami di Kota Baru Ndriyorejo, Bu Nikmah beserta Om Sono, dan juga Pak Ade Ahmad beserta Yuani, juga keluarga besar Pak Dekholis, Bu Koyim, Mas Pong dan keluarga, Mas Agus dan keluarga. Alhamdulillah, terima kasih atas kasih sayang yang telah kita rajut bersama-sama. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi keluarga kita. Mudah-mudahan seluruh makanan dan minuman dan seluruh apa yang kita pergunakan untuk birrul walidain ini menjadi amal yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan perjalanan kami dan juga adik kami, Bu Nikmah, Om Sono, mudah-mudahan Haji Zainul Arifin juga, mudah-mudahan perjalanannya berangkat pulang dalam keadaan selamat atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Ali Imran kemarin dari ayat 191, termasuk ciri-ciri orang yang berakal cerdas, orang yang akalnya waras, itu adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa menggunakan akal pikirnya itu untuk bertafakur, untuk fantasyiru fil ard, untuk bertebaran di muka bumi dari daerah satu ke daerah yang lain, dalam rangka untuk melihat betapa besarnya ayat-ayat Allah, betapa luasnya karunia Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya putus asa. Jadi putus asa itu bukan sifatnya orang beriman. Jadi kalau orang beriman itu apabila mendapatkan nikmat dari Allah maka bersyukurlah dia, dan apabila diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bersabar. Itulah mentalitas orang-orang yang beriman takwa. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam termasuk mentalitas umat yang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Dari Desa Nglarangan, kemudian Medalem, dan sekarang ini posisinya ada di Mejuwet, mau melewati Mbaurno dan Babat, Lamongan, Gresik. Inilah sahabat-sahabat kita, kita senantiasa membutuhkan
namanya tutumbuhan. Ini adalah makhluk Allah yang luar biasa. Kehadirannya sangat kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Jadi kita ternyata sesama makhluk hidup yang lain, kita saling membutuhkan. Dan juga ada umat namanya umat binatang. Ini juga luar biasa. Allah beserta Rasulnya mengajari kita, tirulah kita seperti binatang, burung misalnya. Burung-burung itu berangkat dari pagi hari untuk mencari rizki dengan perut yang kosong. Ternyata setelah kembali ke rumah masing-masing dengan izin Allah, mereka semuanya mendapatkan rizki sehingga perut yang kosong, kemudian dia pulang dalam keadaan perut yang kenyang. Ini adalah contoh-contoh yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak boleh kalah dengan makhluk-makhluk yang lain dalam hal memberikan manfaat kepada sesama umat. Jadi memang kita ini adalah hamba Allah, dan kita ini adalah khalifatullah fil ard. Jadi yang namanya Abdullah dan khalifatullah itu dilarang, yaitu berbuat yang namanya dolim. Nah, ini sangat membahayakan apabila itu kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa SD ITS. Apa itu? Yaitu S-nya syukur selalu, kemudian D-nya adalah senantiasa kita berdoa, dan ITS-nya adalah istighfar, taubat, dan sedekah. Mudah-mudahan dengan SD ITS itu kita akan terbebas dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Allah berfirman di dalam surat ketiga ayatnya 192. Ini sebuah doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansor. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang dolim. Jadi namanya KDFMM itu, namanya kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Itu apabila tidak kita tobati, maka tidak ada yang bisa menolong kita. Oleh karena itu, apabila perbuatan-perbuatan yang jelek itu menghampiri kita, maka solusinya adalah bertaubat. Surat At-Tahrim ayat 6-8. Ini sebuah doa. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan penuh khusyuk dan rendah hati. Jadi kalau kita berdoa, hatinya harus khusyuk, harus rendah hati, hadir ya bersama Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah di dalam ucap, hati, pikir, perbuatan kita, agar kami ini benar-benar dijauhkan dari api neraka.
api yang akan membakar hangus orang-orang yang angkuh dan sombong di dunia ini. Nah, ini yang sifat ini dimiliki oleh iblis ya. Lihat surat 58 ayatnya 14 sampai 20, angkuh dan sombong. Ini adalah sifat yang harus kita jauhi. Yang tidak mau menerima yang hak dan yang benar yang datang dari Engkau, pencipta seluruh alam. Kami tahu bahwa orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah Engkau hinakan karena kedoliman dan kekafiran yang telah mereka lakukan di dunia ini. Kita lihat para raja-raja zaman dahulu yang kufur, misalnya Fir'aun, Haman, Namrud pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah pemimpin, mereka adalah raja-raja yang berkuasa, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka tidak disebut sebagai pemimpin karena dia berbuat dolim kepada dirinya sendiri, keluarga besarnya, bahkan mendolimi rakyatnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mereka terus-menerus merasakan siksa neraka karena tidaklah ada bagi orang-orang dolim dan kafir itu seorang penolong pun yang dapat mengeluarkan mereka dari kepedihan siksa yang dialaminya. Makanya apabila perilaku dolim, kufur, fasik, munafik, musyrik itu menghampiri kita, maka jalan satu-satunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat di surat berikutnya, ayatnya 193. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Setelah mengucapkan doa yang didasarkan kepada tafakur dan renungan tentang alam dan segala keajaibannya seperti tersebut di atas, maka disusul lagi dengan doa yang menggambarkan perhatian pada panggilan yang didengarnya. Ya Allah, kami telah mendengar seruan Rasul-Mu yang menyeru agar kami beriman kepadamu dan membenarkan firman-Mu. Maka segera kami beriman, melakukan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu, sesuai dengan anjuran yang dibawa oleh Rasul-Mu. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan dan hapuskanlah dari kami dosa-dosa kecil yang pernah kami perbuat, serta matikanlah kami di dalam keadaan husnul khotimah bersama dengan orang-orang yang baik yang banyak berbuat kebajikan. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, Allah berikan kejayaan kepada mereka dan Allah berikan panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami
juga guru-guru kami dan seluruh amwat fi Makbaroh Desa Nglarangan, seluruh amwat fi Makbaroh Candi, juga seluruh amwat fi Makbaroh Kepoh, dan juga seluruh amwat fi Makbaroh Dondong. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dakwah kami, keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat, ampunan, dan barokahnya kepada kita. Nanti bisa dilihat solusinya ada di surat ke-7 ayat 23 dan juga surat ke-7 ayat 56 sampai 96. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.